do 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 do. Opening. Oke, let's prepare live to YouTube, 30 seconds to live. Bismillah, malam hari ini internetnya lancar dan semuanya berjalan dengan baik. Oke. 30 seconds. All right. So in 5, 4. Recording in progress. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamasati sayatin wa a'udzubika robbi ayadurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 267. Dan malam hari ini kembali kita akan ngaji filsafat lagi bersama Mas Fahrudin Faiz yang tentu saja selalu kita kangenin gitu ya kehadirannya, di mana pencerahan-pencerahannya selalu mind blowing, selalu jelek banget. Dan malam hari ini kita akan bicara Sunan Kalijaga. Kemarin kita udah bicara tentang Manunggaling Kaulo Gusti gitu ya, tuh seru sekali gitu. Dan hari ini kita akan lanjut dengan membahas tentang Sunan Kalijaga. So tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini. Mas Faiz, sehat? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Sama-sama. Alhamdulillah. Oke, monggo Mas Faiz, silakan. Baik, saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum saya mulai, yang mestinya saya juga menyampaikan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Kemudian untuk Bapak, Ibu, teman-teman semua, mohon maaf lahir dan batin. Ini kalau ada pepatah yang lebih banyak bicaranya, lebih banyak salahnya. Nah ini setiap sesi kan saya bicaranya paling banyak ini, jadi kemungkinan salahnya mestinya lebih besar. Ini semoga masih ada pintu maaf buat saya kalau memang nanti ada salah-salah dan kelirunya. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu untuk membahas salah seorang tokoh besar, seorang wali yang ini namanya insya Allah sudah akrab di telinga teman-teman semua, apalagi saya. Karena kampus saya sendiri adalah kampus UIN Sunan Kalijaga. Jadi ini sudah sangat hafal dengan nama tokoh ini. Malam hari ini kita coba mengulas serba sedikit tentang beliau ini. Menurut saya yang luar biasa dari beliau ini antara lain adalah strategi dakwahnya. Jadi kemampuan untuk menarik hati audiens Jawa abad 15. Ini di zamannya para wali songo ini tidak panjang waktunya, hanya sekitar 2 abad. Itu 80% lebih pulau Jawa itu bisa diislamkan. Ini agak berbeda dengan generasi para penyebar Islam sebelumnya. Ini kan ada beberapa gelombang, beberapa generasi pengislaman itu. Nah, yang paling sukses ini generasinya Sunan Kalijogo dan kawan-kawan ini yang berhasil mengislamkan 80% lebih pulau Jawa. Nah, ini tidak lepas dari strategi cara mendekati masyarakat, cara berdakwahnya. Ini itu menurut saya yang istimewa, itu agak berbeda dengan kemarin kita membahas Syekh Siti Jenar dengan Manunggaling Kaulo Gustinya. Itu kan
banyak di beberapa tempat mendapat resisten. Tapi kalau Sunan Kalijogo ini lembut. Nah, kalau orang Jawa biasanya menyebutnya dia gurunya tanah Jawa. Kita memanggilnya Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan itu, Kanjeng itu mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata-kata Kanjeng. Kanjeng ini sebenarnya singkatan dari Kang Ajeng. Kang Ajeng itu maksudnya yang di depan. Jadi beliau-beliau ini kita posisikan di depan untuk kita ikuti. Makanya namanya Kanjeng. Kalau Sunan itu akronim juga, singkatan kependekan dari Susuhunan. Susuhunan itu ya susunan jemari tangan. Jadi orang yang diberi susunan jari-jari tangan itu nanti disingkat jadi Sunan. Berarti apa? Orang yang sangat dihormati. Makanya raja-raja kalau di Solo itu disebut Kasunanan, tempatnya para sunan. Nah, ini jadi kalau kita hari ini kan kita pakai model emoticon tangan menangkup kemudian. Nah, ini persis geraknya orang yang susunan, menyusun tangan untuk menghormati. Makanya Kanjeng Sunan itu, Kanjeng itu ya berarti orang yang kita taruh di depan, kita ikuti, sangat kita muliakan. Ini bukan gelar kebangsawanan, tapi gelar penghormatan. Nah, kemudian beliau kita kenal dengan nama Sunan Kalijogo. Ini juga pastinya gelar. Beliau ini kelahiran Tuban, putra Bupati Tuban, namanya Tumenggung Wilotikto. Tumenggung Wilotikto ini Bupati Tuban, mungkin masih hidupnya. Kalau Bapak Ibu kenal Ronggolawe. Ronggolawe itu kalau namanya saat jadi bupati itu Aryo Adikoro. Nah, Aryo Adikoro ini punya menantu namanya Aryo Tejo. Aryo Tejo ini juga gelar. Jadi nama asli beliau Aryo Tejo ini sebenarnya seorang musafir dari Arab yang nama aslinya adalah Abdurrahman. Nah, ini kalau ditarik silsilahnya, ini nanti nasabnya sampai pada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi masih pamannya Nabi Muhammad, silsilahnya sampai ke sana. Jadi namanya Aryo Tejo, nanti Aryo Tejo yang nama aslinya Abdurrahman ini diambil menantu oleh Aryo Adikoro, diambil menantu karena beliau ini mengislamkan Aryo Adikoro ini. Kemudian diambil menantu, dari beliau lah nanti lahir Aryo Wilotikto. Nah, dari Aryo Wilotikto ini nanti lahir Raden Mas Syahid yang kita kenal sebagai Sunan Kalijogo. Jadi itu silsilahnya itu. Meskipun nanti ada beberapa versi yang lain, ada yang bilang nasabnya itu nyambung dengan Cina, ada yang bilang nasabnya itu asli Jawa, nyambung dengan Mojopahit. Tapi kalau kita lihat di Babat Demak, itu aslinya beliau ini dari Tuban dengan silsilah yang ada hubungannya dengan keluarga Nabi tadi. Jadi ini kalau di Babat termasuk penelitian beberapa di Barat. Jadi itu kalau dari sisi nasabnya. Baik, kita share screen, kita belajar beberapa hal penting tentang beliau. Yang pertama kita awali dari nama ya. Ini dari nama saja sudah banyak. Ini menunjukkan betapa beliau ini aktivitasnya luar biasa. Di catatan saya itu ada berapa itu nama beliau. Mulai dari nama kecil sampai nama yang sehubungan dengan aktivitas. Ada Sunan Kalijogo, ini yang kita sebut. Ini juga ada versi-versi. Ada yang bilang beliau ini dikenal sebagai Sunan Kalijogo karena pernah beraktivitas oleh gurunya Sunan Bonang, disuruh bersemedi atau tirakatan di
pinggir kali. Sehingga dianggap penjaga kali, terus disebut Kali Jogo. Ada begitu juga. Ada juga yang menafsirkan enggak, itu sebenarnya dari bahasa Arab. Kali Jogo itu, kali itu karena orang Jawa susah mengucapkan, maksudnya kodi. Jadi kodi itu orang yang pinter agama Islam. Kalau Jogo itu dari kata-kata zaka. Zaka itu artinya suci. Jadi kodi zaka. Jadinya Kali Jogo. Ada yang menafsirkan begitu. Tapi yang paling banyak disukai sebenarnya tafsir yang ketiga. Jadi beliau ini memang ketika beliau sudah dipercaya menjadi seorang penyebar Islam, wilayah pertama tempat beliau menyebarkan Islam adalah sebuah desa di daerah Cirebon yang namanya Desa Kalijogo. Jadi wilayah dakwah beliau yang pertama itu ya Desa Kalijogo itu, sehingga nanti beliau populernya dari nama Kalijogo ini dikenal sebagai Sunan Kalijogo. Ini versi yang banyak diterima. Meskipun kalau di film-film lebih suka versi yang lebih dramatis, ketika beliau di pinggir kali sampai nggak kelihatan kayak manusia, kena lumut macam-macam, itu ya monggo saja yang dipercaya yang mana. Tapi ini salah satu misteri seperti saya Siti Jenar kemarin. Kalau para wali itu kadang-kadang memang oleh Allah dilindungi identitas detailnya. Nah, ada Raden Zahid. Kalau Raden Zahid ini nama kecil beliau. Ada Lokojoyo. Wah, ini nama nakalnya beliau. Waktu masih muda memang beliau ini terkenal sebelum bertobat menjadi wali. Beliau ini dikenal sebagai berandalan, tukang begal. Namanya Lokojoyo. Nah, ada juga terkenal Syekh Meloyo. Nah, Syekh Meloyo atau kadang ditulisnya Syekh Malaya. Ini sebenarnya Meloyo ini gelar Ketumenggungan atau kabupaten kalau di itu. Jadi gelarnya itu Meloyo Kusumo, gelar Tumenggung Tuban. Makanya beliau dikenal Syekh Meloyo, masih ada keturunan dengan Malaya. Raden Abdurrahman, kakeknya memang namanya Abdurrahman. Pangeran Tuban. Nah, ini juga karena beliau pangeran yang asalnya dari Tuban. Ki Dalang Sidobrangti. Nah, ini beliau ini keistimewaannya mendalam. Jadi kemana-mana dakwahnya memang lewat sosial budaya. Antara lain yang paling populer dalang. Nah, Ki Dalang Sidobrangti ini kalau beliau dalang di daerah Sunda Pajajaran itu dikenal sebagai Dalang Sidobrangti. Kalau di daerah Tegal beliau dikenal sebagai Dalang Bengkok. Kalau di daerah Purbalingga beliau dikenal sebagai Dalang Kumendung. Nah, kalau di Mojopahit ini dikenal sebagai Ki Unhan. Ini keahliannya dalang. Jadi beliau ini usianya memang panjang. Sejak akhir era Mojopahit sampai berdirinya Mataram Islam. Jadi beliau ini diantara keistimewaannya adalah ngomong mengasuh raja-raja, bimbing para raja. Sejak Mojopahit akhir sampai Panembahan Senopati. Termasuk juga berarti para Sultan Demak dan juga Sultan Hadiwijaya di Pajang. Itu semua tidak lepas dari murid-muridnya, karena beliau yang bimbing. Jadi usianya termasuk panjang beliau ini. Jadi ini identitas beliau. Kalau ngomong identitas saja panjang. Ini kita lanjutkan saja deh. Saya awali dari sini. Ini menurut saya prinsip paling populer menurut saya dari seorang Sunan Kalijogo. Ini saya ambil dari serat Lokojoyo. Jadi anglaras ilining banyu angeli ananging ora keli. Ini prinsip dakwah yang menurut saya penting kita ingat. Anglaras ilining banyu itu mengikuti aliran air. Angeli ananging ora keli. Angeli itu mengalir, ananging ora keli, tetapi tidak tenggelam. Jadi
Ya kalau kita ingin mengajak pada kebenaran, pada kebaikan itu ya berarti jangan eksklusif, jangan menjauh dari kenyataan, dari realitas. Ayo ikut aliran air. Zaman ini update-nya, logikanya seperti apa, ayo kita ikuti, kita mengalir. Ananging ora keli, tapi jangan tenggelam. Jadi berarti apa? Kita punya prinsip. Jadi kita punya pendirian. Jadi kalau orang tenggelam itu kan berarti dia lenyap, ikut begitu saja oleh aliran air. Tidak, kita mengalir tapi kita punya prinsip. Jadi kalau suatu waktu air ini membawa kita ke hal-hal yang buruk, yang merusak, ya kita bertahan. Jadi itu namanya angeli anangin ora keli. Jadi ya kalau hari ini mungkin untuk menyebarkan kebenaran, kebaikan itu medianya sudah tidak kayak dulu. Kita mungkin hari ini ada YouTube, ada TikTok, ada macam-macam. Medianya kan itu hari ini. Ya kita ikuti update, zamannya begitu. Kalau kita tidak mengikuti fasilitas-fasilitas zaman hari ini, mungkin pesan-pesan kebaikan kita tidak nyampe. Kalau hari ini misalnya anak-anak muda itu pada TikTokan semua, yuk ayo berjuang lewat TikTok menyampaikan yang baik, yang benar, yang sesuai yang diinginkan, ideal-ideal kita. Ini namanya kita anglaras ilining banyu. Yuk memang zamannya begini, mau seperti apa lagi, yuk kita ikuti. Tapi orakel, kita tidak tenggelam. Jadi kita punya prinsip. Nah ini menurut saya kuncinya nanti di satu kalimat quotes ini. Anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli. Mengalir tapi tidak tenggelam. Nah, inilah catatan saya tentang apa sih yang sedang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu dalam menyebarkan agama. Ini mungkin penting bagi teman-teman yang bergerak di bidang ini. Menyebarkan kebenaran, kebaikan. Nah, ini ada catatan saya, beberapa prinsip. Yang pertama, ini hubungannya dengan budaya. Kalau berhadapan dengan adat, dan adat ini kok tidak sesuai dengan Islam, tapi mudah untuk diubah. Jadi seandainya dilarang pun tidak ada yang keberatan. Memang banyak orang kesusahan karena budaya atau tradisi itu, ya segera dihapus, tidak apa-apa. Misalnya zaman para wali itu ada tradisi pengorbanan manusia misalnya. Ini kan menyusahkan semuanya. Kalau tidak segera dilarang, yang berkorban juga susah, tapi tidak tahu cara keluar dari tradisi atau adat ini, para wali bisa masuk ke sana, yuk diubah. Tidak begitu. Kemudian ada pula prinsip kedua. Kalau ada adat atau tradisi yang tidak sesuai dengan Islam, tapi susah diubah, ini sudah terlalu mengakar. Strateginya apa? Diubah seperti Al-Quran itu. Kalau modelnya apa? Bertahap. Jadi tidak memaksa, tidak keras. Karena kalau keras mestinya resisten. Saya tadi nyinggung Al-Quran. Misalnya Al-Quran itu sebelum mengharamkan khamr, itu ada tahapan-tahapannya. Mulai ada ayat yang bilang sesungguhnya khamr itu merusak. Kemudian janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk, dan seterusnya. Sampai terakhir baru tegas bahwa khamr itu haram. Nah ini namanya bertahap, pelan-pelan. Karena kalau sudah sangat mengakar di masyarakat, ya memang tidak mudah untuk menghentikannya begitu saja. Disinilah butuh strategi dakwah yang jitu. Kalau dipaksakan begitu saja, apalagi tergesa-gesa, ya hasilnya mesti konflik, mesti tawuran, mesti kekerasan. Nah ini yang dihindari oleh para wali. Karena tujuan dakwah itu kan menarik orang, bukan memaksa orang. Nah kemudian yang ketiga, kalau memang bisa disesuaikan, diadaptasi, disesuaikan. Misalnya ada cerita Sunan Bonang itu suatu ketika melakukan dakwah ke Kediri. Di sana ada tradisi-tradisi dari agama lokal namanya Bhairawa Tantra. Yang di situ orang ngumpul-ngumpul punya pandangan bahwa manusia itu harus dipuaskan nafsunya sepuas-puasnya baru dia bisa ketemu Tuhan.
maka terus melakukan hal-hal ya mungkin melakukan seks bebas, mengorbankan manusia, minum pokoknya minum sepuas-puasnya, pokoknya nafsunya dipol-polkan dengan pandangan kalau sudah tuntas baru bisa dekat dengan Tuhan. Ini tradisi namanya Bhairawa Tantra di Kediri. Nah, kumpul-kumpul seperti itu kemudian oleh Sunan Bonang, beliau masuk ke Kediri kemudian disesuaikan. Kumpul-kumpulnya tetap, tapi acaranya tidak lagi minum-minuman, tidak lagi seks bebas. Tapi acaranya makan-makan, berdoa bersama. Itu nanti sebenarnya ini sejarah lahirnya kalau di Jawa namanya kenduri. Jadi itu sejarah munculnya tradisi kenduri, orang kumpul-kumpul makan-makan. Ini semacam adaptasi dari budaya-budaya sebelumnya yang banyak memang kalau di Jawa itu ada acara apa saja kumpul-kumpul. Nah, untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan agama, kumpul-kumpulnya tetap, tapi isinya diganti. Nah, itu namanya adaptasi. Nah, yang keempat, kalau ada yang diubah atau disesuaikan, ini kan masyarakat ada yang hilang, karena kemarin boleh, sekarang nggak boleh. Biasanya para wali itu dengan kebijaksanaannya memberi ganti yang lebih baik, lebih menarik, yang sesuai dengan agama. Seperti wayang tadi kan, mungkin sebelumnya media wayang itu berbeda dengan zamannya para wali. Nah, diganti versinya para wali yang lebih menarik. Kita itu kan sering kadang-kadang misalnya sama anak-anak kita melarang main HP, melarang main game terus-menerus. Ya melarang, tinggal melarang saja. Kalau ingin lebih sukses, setelah kita larang, kita beri ganti aktivitas lain yang lebih menarik. Jadi sehingga mereka tidak habis, tidak boleh HP-an terus ngapain? Kalau saya tidak boleh komputeran terus ngapain? Bingung, tidak ada gantinya. Nah, harusnya kita beri ganti, misalnya yuk jalan-jalan kemana yang lebih efektif, yuk baca buku bareng, yuk dongeng bareng, macam-macam boleh. Ganti yang lebih menarik. Ya kalau tidak ada gantinya, ya dia akan kembali lagi ke situ. Nah, ini namanya ada gantinya yang lebih menarik, ya dicari yang sesuai dengan agama. Kemudian ini ada istilah Tutwuri Hangiseni. Tutwuri Hangiseni itu diikuti saja dari belakang, kemudian diisi pelan-pelan. Jadi tidak dicegat di depan dipaksa, tapi pelan-pelan dari belakang. Itu namanya Tutwuri Hangiseni. Jadi tidak kok kemudian dikejar-kejar, dipaksa ikut, enggak. Diikuti ini mau kemana orang-orang ini, tapi sambil pelan-pelan diisi, sampai mereka sadar sendiri. Maka itu ada prinsip momong, momor, dan momot. Wah, ini istilahnya banyak Jawanya nih. Mungkin Bapak Ibu yang enggak Jawa, semoga enggak roaming. Enggak nyampe. Jadi, momong itu seperti anak kecil. Jadi, membimbing, menuntun. Kalau momor itu campur, jadi tidak menjauh. Jadi tidak kita mentang-mentang dakwah terus merasa suci, yang lain dijauhi semua. Enggak. Momor itu campur, ikut bergaul, dekat dengan mereka. Itu namanya momor. Dan yang ketiga momot. Momot itu menanamkan hal-hal yang baik. Jadi mengawasi, membimbing, kemudian tidak eksklusif, bercampur dengan mereka, kemudian memberikan materi-materi yang baik. Momong, momor, momot. Ini jadi menjadi pemomongnya umat, sekaligus momor, ikut bergaul dengan mereka, dekat dengan mereka, kadang-kadang menurunkan logika, menurunkan cara bicara sesuai di level mereka, sehingga mereka bisa menerima, baru terus momot, memasukkan materi-materi yang dianggap penting. Makanya kemudian prinsipnya para wali itu menghindari konfrontasi. Ini saya ambil kayak pepatah dari bahasa Indonesia, itu kan mengambil ikannya tapi airnya tidak keruh. Jangan sampai nanti kita ada seorang sufi yang punya istilah membangun istana tapi meruntuhkan kota.
Jadi membangun istana tapi meruntuhkan kota itu ya tidak ada gunanya. Ya istana mungkin berdiri, tapi ketika kotanya jatuh, ya istana itu sudah tidak bernilai lagi. Nah, jadi kita ini ingin membentuk manusia yang baik. Jangan sampai hasilnya malah menghancurkan kemanusiaan. Nah, itulah membangun istana tapi meruntuhkan kota. Ini yang strategi dakwahnya para wali. Nah, inilah keahliannya Sunan Kalijaga. Sebelum nanti kita belajar kearifan-kearifan lewat yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan. Yang pertama, beliau ini tadi ya, dalang, ahli wayang. Mungkin kalau ada waktu kita bahas bagaimana inovasi-inovasi wayang dari para wali, khususnya Sunan Kalijaga. Beliau punya banyak cerita, kalau di wayang namanya carangan. Wayang itu kan cerita Mahabharata sama Ramayana, tapi di tangan para wali banyak cerita-cerita sampingan. Yang ini sebenarnya disitulah masuk ajaran Islam. Misalnya cerita tentang jimat Kalimosodo. Nah, itu kan Kalimosodo itu dari katanya saja kan sudah kelihatan ini sebenarnya maunya kalimah syahadat. Tapi jadi Kalimosodo. Kemudian ada cerita misalnya Dewa Ruci. Nah, ini Dewa Ruci ini menarik. Ini cerita ini disampaikan oleh Sunan Kalijaga untuk menjelaskan pengalaman spiritual beliau. Dalam sejarahnya beliau ini sempat belajar bertemu pada Nabi Khidir. Jadi nanti ini dalam bentuk serat, ada serat namanya Suluk Linglung. Yang ini pengalaman spiritual Sunan Kalijaga. Ini sebenarnya kalau diperdalam, di situ ada muatan-muatan sufistik yang nadanya agak mirip dengan konsep Manunggaling Kawula Gusti. Cuma kalau Sunan Kalijaga menyampaikannya halus, jadi tidak langsung dalam bentuk ajaran yang kelihatan, tapi lewat cerita-cerita wayang. Nanti lewat syair-syair, lagu, mocopat, tembang, dolanan. Beliau ternyata juga ahli menari, tari topeng, ahli dongeng, dongeng keliling, perancang busana. Nah, kita teman-teman mungkin masih apal ya, kita punya baju takwa. Itu desainnya Sunan Kalijaga. Atau tata kota. Ini Sunan Kalijaga itu pintar kalau mendekati para sultan itu. Kalau di mana-mana, kalau di Jawa biasanya alun-alun itu sebelah baratnya kemudian masjid, kemudian dekat dengan istana, kemudian dekat di situ pasti ada pasar. Nah, ini strateginya Sunan Kalijaga untuk bikin tata kota yang memudahkan dakwah, pengawasan untuk umat. Jadi alun-alun itu biasanya dekat dengan pusat pemerintahan. Sampai hari ini kan biasanya kabupaten atau gubernuran itu kan pasti ada alun-alun. Kemudian ada masjid besar dekat situ, kemudian ada pasar dekat situ. Kalau di Jogja ya ada alun-alun utara misalnya, kemudian ada Masjid Gede Kauman, depannya ada pasar Beringharjo, nanti itu dekat keraton. Jadi itu konstruksi rancangannya para wali, biar pasar dekat dengan masjid, masjid dekat dengan keraton, dan di situ ada alun-alun dengan filosofinya sendiri. Apapun yang dirancang oleh mereka para wali itu biasanya ada filosofinya sendiri. Baik, ini media dakwahnya. Sekarang kita belajar pelan-pelan. Ini lebih menarik daripada yang sesi Tijenar kemarin karena kemasannya. Misalnya, ini saya bawa yang Bapak Ibu pasti hafal ini, lagu ini. Zaman saya berapa tahun yang lalu ini terkenal sekali. Ini sebenarnya ajaran tentang kesadaran dan kebangkitan jiwa. Tapi munculnya semacam tembang yang judulnya Lir-Ilir. Nah, ini untuk mengajarkan tentang semangat mujahadah, itu beliau pakai lagu Lir-Ilir. Ini akhirnya kan menarik. Pesannya kemudian jadi universal. Sampai hari ini masih bisa disampaikan. Jadi ini bahasa Jawa, saya terjemahkan per baris ya nanti.
sedikit-sedikit saya jelaskan biar Bapak Ibu ngerti maksudnya mengapa ini bagi saya syair tentang kesadaran dan kebangkitan jiwa. Ini mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa Al-Quran, ini setara syair ini artinya mirip dengan ya ayyuhal mudzatsir kum fa'anzir. Jadi, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Nah, jadi kalimat pertama, lir ilir, tandure wus sumilir. Lir ilir itu tandure wus sumilir. Lir ilir itu maksudnya sudah bangun, sudah ngelilir. Tandure wis sumilir. Jadi tandure itu berarti jiwanya sudah mulai sumilir, itu bergoyang. Jadi lir ilir tandure wis sumilir itu mulailah bangun karena jiwa sudah mulai bangkit, mulai bergoyang. Jadi ini orang yang baru mengalami pencerahan, baru mengalami kesadaran. Jadi lir ilir dia sudah bangun sekarang. Ini kayak orang tercerahkan pertama kali. Tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Tak ijo royo-royo berarti warnanya hijau, sangat indah. Tak sengguh temanten anyar, begitu menggembirakan seperti pengantin baru. Jadi orang yang baru sadar, baru kalau Bapak Ibu di dialog positif tiba-tiba mengalami pencerahan yang mind blowing, wah baru sadar saya itu kan senangnya luar biasa, segar sekali jiwa kita, sebahagia pengantin baru, temanten anyar, kayak manten anyar itu kan senangnya luar biasa. Nah, kalau sudah begitu jangan berhenti. Cah angon penek no blimbing kui. Cah angon itu wahai penggembala, tolong panjatlah blimbing itu. Penggembala itu siapa? Ya kita semua ini kan penggembala. Menggembala jiwa kita, menggembala hidup kita, menggembala diri kita. Nah, karena kamu sekarang sudah sadar, panjatlah blimbing itu. Blimbing itu kan buah yang gigirnya 5. Nah, ini isyarat bagi yang 5 isinya. 5 itu kan rukun Islam. Berarti jalankan kebenaran agama yang kamu temukan tadi. Wahai anak yang sedang mengembala dirinya, panjatlah blimbing itu. Jalankan pemahaman yang agama yang membuatmu bangun tadi. Lunyu-lunyu penekno, meskipun licin, tetap panjatlah. Kanggo mbasuh dodot tiro, untuk membersihkan bajumu. Nah, dodot itu baju, ya ini analogi untuk diri kita, untuk membersihkan diri kita.